Siapa yang pegang hijab aku? Hah? Gak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, tadi itu benar ada yang pegang hijab aku. Ah, kamu siapa? Pakai hijabmu dengan benar. Siapa kamu? Tolong. Kenapa hijabnya melilip? Tolong. Bu Kamila, saya teh seneng pisan lihat perempuan berhijab, kayak adem aja gitu. Terus Bu Kamila ini kerudungnya panjang, jadi berasa banget ademnya. Alhamdulillah, makasih ya Natali. Saya memang lebih nyaman pakai hijab yang kayak gini. Tapi pernah tuh coba hijab yang stylenya tuh kayak di sosmed gitu, yang dililit-lilit pakai kerudung, tapi nggak kayak pakai kerudung. Pernah, tapi nggak cocok. Mending kayak gini sesuai sama syariat. Tah, eta Bu, bagus pisan. Jangan kayak si Ayla, dia mah pakai hijab teh bener kayak orang yang teu pakai hijab. Shh, jangan ngomong kayak gitu Natali. Kamu nggak tahu apa yang dia alami. Jangan langsung berpikiran negatif sama orang hanya karena pakaiannya. Iya juga sih Bu, hampura atunya kadang teh mulut ieu teh sok gak bisa direm. Hai guys, aku udah sampai nih. Tuh kan, lihat deh Bu, dia juga suka alay. Shh, jangan ngomong kayak gitu. Hello everyone. Bu Kamila, itu hijabnya kok norak banget sih Bu? Jangan panjang-panjang pakai hijabnya, yang stylish dong. Gak apa-apa, saya suka kok yang kayak gini. Yang penting saya nyaman. Heh, jangan ngomong kayak gitu atuh. Bu Kamila teh udah pakai yang bener. Meskipun agama kita beda, tapi saya tahu ya kalau pakaian kamu itu nggak lebih bagus dari Bu Kamila. Natali, udah, saya nggak apa-apa kok. Kamu jangan marah kayak gini. Saya teh bukan marah Ibu, tapi kesel. Seenaknya dia bilang norak. Emangnya dia teh saha? Lah kok malah kamu yang marah sih? Saya kan cuma ngomong fakta aja. Hijabnya Bu Kamila itu emang norak. Udah, jangan ribut. Busnya udah datang, ayo kita pergi. Idih, dasar bule Sunda. Aku kan cuma ngomong fakta. Mending aku lah. Tuh lihat, aku cantik gini pakai hijab, lebih stylish, gak norak sama sekali. Hidup itu bukan cuma soal gaya, tapi juga hati yang bersih. Gak peduli orang mau ngomong apa, aku kan gak ngelakuin kejahatan. Jadi buat apa aku takut? Tuh kan, bagus banget. Ini harus aku upload sih. Banyak banget yang bagus soalnya. Upload yang ini sama yang ini, pasti bakalan banyak yang suka. Ayla, tolonglah, pakai jilbab yang bener nak. Bukan begini caranya. Kamu pakai hijab tapi lekuk tubuh kamu masih kelihatan. Hijab kamu juga cuma dililit. Ih, ibu tuh kolot, gak tahu fashion. Lagian aku yang jalan hidup aku Bu, bukan orang lain. Ini bukan masalah fashion nak, tapi sesuai sama syariat. Dada kamu aja masih kelihatan, aurat itu. Aduh ibu, ini masih pagi. Tolong jangan bikin aku pusing sama perdebatan ini. Permisi Bu Nani, ini ada titipan dari Ustazah. Terima kasih Pak, titip salam buat Ustazah ya Pak Robert. Iya Bu, nanti saya sampaikan. Kenapa natap saya kayak gitu Pak? Ada yang salah? Enggak. Maaf kalau kamu gak nyaman. Sebenarnya ada sih yang salah, cuma gak enak ngomongnya. Terpesona ya sama aku, makanya ngeliatin mulu. Ayla, jaga mulut kamu. Pak Robert lebih tua dari kamu. Pak Robert, saya minta maaf ya Pak. Anak saya cuma bercanda kok Pak. Iya Bu, tak apa. Kamu mending masuk, gak sopan kamu. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Iya Bu, tidak apa-apa. Bu Nani, itu Ayla pakai hijabnya memang kayak begitu ya Bu. Soalnya saya lihat beda banget sama Bu Nani. Hah, iya Pak. Padahal saya udah kasih tahu dia, tapi dia nggak mau dengerin omongan saya. Bingung saya juga gimana nasehatinnya. Waduh, susah ya anak zaman sekarang. Kadang kalau kita nasihati malah nggak mau denger. Alasannya katanya karena passion lah, inilah, itulah. Mungkin saya akan lebih sabar lagi aja Pak. Semoga cepat berubah ya Bu. Saya kasihan liatnya, ngeri juga. Yang lebih parahnya lagi, takutnya nanti malah anak muda di sini ngikutin Bu. Ya udah, saya pergi dulu ya Bu. Mari. Iya Pak, mari. Ya Allah, sabarkan hati aku ya Allah. Aku harus berusaha buat nasehatin anakku.
Pak Harun, lihat si Ayla nggak? Sekarang pakaiannya jadi aneh menurut saya. Aneh gimana Pak? Oh iya, saya paham. Maksudnya tuh pakaian dia yang ketat, terus pakai hijabnya dililit kan? Nah, itu yang saya maksud. Kenapa ya? Mungkin dia lagi ngikutin tren kali Pak. Tapi saya nggak nyaman sama baju dia. Masa kayak gitu sih? Kayak nggak ada baju sama hijab yang lain aja. Lagian ibunya nggak kayak gitu, rapi banget malah. Malam bapak-bapak. Malam juga, mau kemana kamu? Itu hijab kok gak dipakai yang bener sih? Ih, emangnya kenapa sih? Ini kan fashion tahu Pak. Saya tambah cantik kalau pakai kayak gini daripada harus pakai yang panjang-panjang kayak ibu-ibu. Tapi itu kan sesuai sama syariat. Daripada kayak yang kamu pakai, sama aja kayak nggak pakai hijab. Ya suka-suka saya dong, kan saya yang pakai. Saya nggak peduli sama omongan orang-orang. Yang penting saya bisa tampil cantik. Udah ya, saya duluan. Nah, itu salah satu yang saya juga nggak suka. Sama cowok genit banget, tapi kalau sama cewek sinis banget. Dia juga sama sekali nggak mau dengerin omongan orang. Padahal kan niat kita baik buat ngasih tahu. Waduh, udah gak bener tuh anak. Kayaknya mau gimana pun kita nasehatin, gak ngaruh deh ke dia Pak. Bukan itu aja Pak, saya jadi takut kalau dia itu nantinya membawa pengaruh buruk buat anak muda lain di komplek ini. Lebih kasihan ke Bu Nanik sama suaminya. Bu Nanik pakaiannya bener-bener rapi, sedangkan dia sama sekali nggak mencerminkan itu. Pak Robert mau kemana? Aduh, perut saya sakit, mules Pak, saya pulang duluan ya. Waduh, kok saya malah tinggal sih? Dingin juga ya malam ini. Nih ya, buat yang suka nyinyir, hijab tuh niatnya di hati, bukan di kain. Jadi kalau aku pakai ini pun nggak masalah. Lagian setelah ini niat, hijab yang aku pakai ini lagi tren. Kalian aja yang nggak tahu soal tren ini. Istighfar Ayla, malu sama kerudungmu. Nggak tahu malu ya? Itu sama aja kayak nggak pakai kerudung. Halah, kuntilanak zaman sekarang aja pakai syar'i. Ribet banget pakai hijab panjang, bikin gerah juga. Ya mending kayak gini lah, nggak gerah, terus jadi fashionable juga. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Jangan berisik Bu, aku lagi live ini. Tolong dengerin ibu dulu Alia. Matikan dulu, tolong berhentiin dulu. Ibu serius kali ini. Kenapa Bu? Aku males ya kalau yang ibu bahas itu soal hijab aku. Nak, tolong dengarkan ibu. Sekali saja kamu jangan berpakaian seperti ini. Berpakaianlah yang baik dan sesuai sama syariat. Malu sama Allah nak. Aku masih muda Bu, belum jadi ibu-ibu. Jadi aku bebas dong mau pakai kayak gimana. Udahlah, jangan ngurusin urusan aku. Nah, oke, kalau kamu gak mau ubah cara kamu pakai hijab saat ini, tapi tolong jaga sikap dan bicara kamu. Iya, nanti aku coba. Udah ya, mending ibu pergi aja sana, aku mau lanjut live. Kenapa Bu? Udah sana, ibu keluar, jangan ganggu aku. Aduh, dasar orang tua, bisanya cuma nyuruh ini itu. Salahnya di mana coba? Duh, cantik banget sih aku. Pakaian hijab yang stylish banget. Orang-orang mana tahu kalau aku ini stylish. Mumpung gak ada orang, aku bisa nih foto di sini dulu. Naik motor tuh pelan-pelan. Ngapain coba ngebut-ngebut kayak gitu? Baju aku jadi kotor kayak gini. Aduh, gimana ini? Ya ampun Ayla, kamu ini abis ngapain sih? Kunaon eta baju kotor gitu? Jangan ketawa bisa nggak? Aduh, kok malah marah sih? Tong marah-marah wae atuh, bisi terekolot. Ada apa ini? Ya Allah, kamu kenapa? Kok baju kamu jadi kotor gini? Nggak tahu, udah deh, nggak usah tanya-tanya, bikin pusing aja, tahu nggak? Pak, ini kita dari pagi sampai sekarang kok belum ada yang datang ya? Jangan ngeluh, ini juga masih siang, gak perlu khawatir. Yang namanya rezeki gak ada yang tahu. Bengkel kan emang gak selalu rame, syukuri aja. Iya juga sih. Ih, ini tuh kenapa sih hari ini aku apes banget. Bener ya kata orang, hari sial itu emang gak ada di kalender. Kamu habis kecebur got atau gimana? Kenapa baju kamu kotor banget?
Pak Robert ini malah ngatain ini tuh gara-gara ada motor yang ngebut, jadinya kayak gini deh. Kok kalian nutup hidung sih? Apa ada yang salah? Aku nggak bau kok. Tuh, nggak bau. Iya, nggak bau. Udah, mending kamu pulang. Iya, ini saya juga mau pulang. Nanti jangan lupa ya datang ke acara itu. Ya tahu, pasti datang kok. Akhirnya dia pergi juga. Dari tadi nahan napas. Tadi yang kamu maksud itu apa? Acara apa? Oh, itu biasalah acara anak muda, kayak semacam acara musik kayak gitu. Ya ampun, kamu ini si Ayla kan berhijab. Ya meskipun pakaiannya kayak gitu, tapi kamu jangan begitulah. Ya elah Pak Robert, santai aja Pak. Justru karena hijabnya Ayla yang kayak gitu, jadi kan kelihatan anak muda banget gitu. Gak masalah dong. Aduh, terserah kamu deh. Saya cuma khawatir sama Bu Nani. Takutnya nanti mereka malah berantem. Ya itu sih urusan dia Pak, bukan urusan saya. Saya kan cuma ngajak doang. Dia ikut atau enggak, ya itu urusan dia. Anak zaman sekarang ada-ada aja kelakuannya. Saya pergi dulu ya. Kamu jaga bengkel di sini. Lah, malah ditinggal. Pakai hijabmu dengan benar. Jam berapa ini? Tadi kok aku ngerasa ada yang ngomong ya. Siapa yang ngomong? Apa aku cuman mimpi? Tadi itu bayangan siapa? Aku nggak salah lihat kan? Hah? Apa ini? Ini aku. Kenapa aku jadi? Kayaknya aku emang cuma salah lihat deh. Kamu belum tidur? Ini ibu. Ibu bikin kaget aja sih. Kalau aku jantungan gimana? Ya tinggal ganti aja pakai jantung pisang. Lagian jam segini kok belum tidur sih? Aku kebangun Bu. Ibu juga belum tidur. Mana langsung masuk ke kamar lagi. Ibu lagi maskeran lah. Pintu kamar kamu itu tadi kebuka, lampunya masih nyala, makanya ibu masuk. Taunya bener kamu belum tidur. Ya udahlah ibu keluar deh. Aku mau lanjut tidur. Kok jadi serem gini ya? Mending aku lanjut tidur aja deh. Malam ini serem banget. Terima kasih semuanya. Kali ini saya bakal nyanyi sebuah lagu. Lagunya lagu galau. Mohon didengar. Galau. Itu acara apa sih? Kok acaranya malah kayak gini? Acara apaan sih ini? Mana enak lagunya? Yang nyanyi juga nggak ada enak-enaknya. Katanya enak semua, tapi mana? Udah aku mau pulang. Ya juga sih, gak ada yang enak. Ini di mana sih? Kok aku malah kesini? Perasaan tadi nggak lewat sini. Kenapa aku tiba-tiba jadi ada di pinggir hutan gini sih? Ini kok anginnya kenceng banget. Aku jadi kedinginan. Mana merinding banget lagi. Aku harus cepet pulang nih. Siapa yang pegang hijab aku? Hah? Gak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, tadi itu benar ada yang pegang hijab aku. Kamu siapa? Pakai hijabmu dengan benar. Siapa kamu? Tolong. Kenapa hijabnya melilip? Tolong. Wah, Pak, ini jagonya enak banget. Beli di mana sih? Kata siapa beli? Ini tuh nggak beli, tapi saya tanam sendiri dan untungnya udah berbuah. Saya petik, terus saya bikin jagung bakar deh. Waduh, ini kok malah jadi banyak angin gini ya Pak? Kenapa ya ini? Saya juga nggak tahu Pak. Dasar daun kering gak berguna. Bisa-bisanya nemplok di muka saya. Apa mungkin mau hujan ya Pak? Kita mau pulang atau di sini dulu Pak? Di sini dulu aja lah, habisin jagung bakarnya, baru nanti kita pulang. Tolong.
Tolong saya, tolong lepaskan saya, tolong. Waduh, itu kok si Ayla jadi kelilit gitu ya. Orang mau kelilit utang, lah dia malah kelilit hijab sendiri. Waduh, si Ayla terpental kemana ya? Kok gak ada? Aku harus kasih tahu orang lain. Pak, tolong Pak. Hah? Kenapa? Kamu habis dikejar setan? Bukan, habis dikejar ibu-ibu komplek. Bukan juga Pak, dikejar debt collector. Ini apalagi nama ngaca? Bukan Pak. Oh, saya tahu, dikejar guguk ya? Oh, bukan Pak. Tadi di pinggir hutan saya ngeliat ada Ayla. Dia tiba-tiba jadi kelilit sama hijabnya sendiri Pak. Habis itu dia terpental, gak tahu kemana. Hah? Serius kamu? Kok bisa? Gimana saya tahu Pak, saya cuma lihat doang. Mau bantuin juga takut. Gimana ini? Oh, ini udah takdir. Mungkin aja kan itu azab buat dia. Selama ini dia nggak pernah menggunakan hijab dengan baik. Ya, tapi kenapa bisa kayak gitu? Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Kita tinggal ambil hikmahnya aja. Saya setuju. Hijab bukan hanya penutup kepala bagi perempuan, tapi penjagaan, bentuk ketaatan perempuan pada ajaran agama. Makanya jangan main-main sama penutup aurat. Kita sebagai lelaki wajib mengingatkan dan membimbing istri, anak perempuan kita, saudara perempuan kita untuk bisa berpakaian dan berhijab sesuai dengan syariat. Untuk Ayla yang kata kamu tadi terlempar, ayo kita lapor ke Pak RT.